Selamat datang semuanya di podcast spesial menjelajahi sisi gelap tata surya. Oke, ya gimana? Kita akan menjelajahi tentang teori-teori konspirasi terbentuknya tata surya dan seisinya. Siapkan diri kalian untuk meneguhkan hati, keyakinan dalam menjelajahi kemungkinan-kemungkinan terjadinya tata surya dan teori-teori konspirasi yang kami bawakan. Nah, di sini ini agak nyambung dengan materi SMA kelas 10 ya tentang apa itu namanya? Pembentukan tata surya. Oke, di sini kalian itu tidak dapat materi dari guru kalian dan semoga ini bisa membuka jalan pikir kalian semuanya. Ya, dalam membawakan materi ini saya ditemani oleh kedua bintang tamu utama kita. Silakan buka layar. Wis. Gimana perkenalkan diri dulu, Mas? Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Akbar Maulana dari Pendidikan Geografi sebagai bintang tamu yang pertama. Halo, Akbar. Halo, saya Ananta Nurhuda dari Pendidikan Geografi FKIP UNS selaku bintang tamu yang kedua pada podcast kali ini. Oke, bintang tamu kita cukup ganteng-ganteng semua ya. Tepuk tangan untuk kedua bintang tamu ini. Yo. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah meluangkan waktunya. Ini ngomong-ngomong, kesibukan kalian tuh sedang apa ya? Kok bisanya menyetujui permintaan saya yang cukup aneh ini? Tentu saja sebagai seorang mahasiswa, kesibukan kita itu belajar ya. Mas Ihsan, sebagai moderator, dan juga banyak kita itu sebagian ada yang kerja juga, terus part-time di alun-alun Karanganyar dan ya masih ngerjain tugas gitu Mas Ihsan. Oh ya. Cukup sibuk ya sebagai mahasiswa. Ya tentunya. Ananta ini sibuknya ngapain, Mas? Mungkin sedikit berbeda dengan Akbar ya, yang Akbar mungkin sibuk dengan kerja, aku mungkin sibuk dengan organisasi mungkin. Ya akhir-akhir ini ya rapat, mungkin banyak kegiatan program kerja dari organisasi sendiri, terus mungkin membantu prodi membuat tentang praktikum dan sebagainya itu mendampingi di lapangan. Jadi keren sekali ya bintang utama kita ini. Kalau saya sendiri tidak sibuk ngapa-ngapain, langsung saja kita ke kita langsung ngomong-ngomong saja itu teori-teori pembentukan bumi kalau nggak salah itu ada berapa ya? Ada 6 kalau nggak salah, itu ada Big Bang, ada pasang surut, ada nebula, bintang kembar, terus ada apa lagi yang 2? Saya lupa itu. Ada ya planetasimal itu Mas. Oh ya, planetasimal. Terus yang satu itu ada ini pasang surut gas kalau nggak salah. Oh ya, pasang surut gas. Tapi dari ke-6 teori tersebut itu kalian tuh lebih cocok dengan yang mana? Kalau dari saya sebagai seorang mahasiswa geografi, saya itu lebih ke teori kabut nebula. Kenapa? Karena teori tersebut mengatakan bahwa planet-planet itu dahulunya adalah sebuah kabut yang berkumpul, yang kemudian lama-kelamaan kabut tersebut berpencar. Nah, kabut tersebut berpencar menjadi sebuah planet dan matahari. Kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau dari Ananta sendiri itu lebih cocok dengan teori yang mana ya dari ke-6 itu? Kayaknya emang aku berseberangan terus dengan Akbar ya. Ini mungkin aku lebih cocok ke teori Big Bang, yaitu sebuah letusan dari planet yang utama terus meledak secara perlahan sehingga menyebabkan planet-planet kecil seperti saat ini. Mungkin yang menurut saya relevan yaitu teori Big Bang karena proses pembentukan tata surya itu berjalan hingga saat ini. Jadi Big Bang menurut saya paling relevan. Oke. Pendapat yang cukup bagus. Ini mungkin ada perdebatan mengenai perbedaan pendapat ini dari kedua bintang tamu utama kita ini. Mungkin Akbar tidak setuju dengan Big Bang itu karena apa? Terus Ananta tidak setuju dengan nebula itu karena apa? Itu mungkin bisa saja kalian bertukar opini karena ini di sini kita akan membedah
materi SMA tentang pembentukan tata surya. Teori Big Bang ya, menurut saya teori Big Bang itu ya mungkin banyak orang yang mengenalnya lebih ke teori ledakan besar gitu ya. Cuman dari saya sendiri tidak ada bukti bahwa dahulu itu terjadi ledakan-ledakan besar seperti itu, karena tidak ada kayak bukti fisik bagaimana ledakan itu terjadi. Sedangkan kan tata surya ini sangat luas gitu. Nah, bagaimana teori tersebut bisa muncul, sedangkan bukti fisiknya itu tidak ada. Mungkin dari saya itu. Oh, ya, itu cukup bagus. Karena apa? Saya tidak mau menjangkal, tapi saya mau bertanya untuk Akbar. Karena itu kan bukti fisik, sedangkan teori nebula itu meletus itu kan kita belum ada, Mas Akbar. Itu ada istilahnya seperti itu gimana? Nah, kalau teori nebula sendiri kan ya, seperti ini, diumpamakan itu seperti kelereng. Jadi kelereng-kelereng itu seperti apa ya, di dalam gelas. Nah, kemudian kelereng itu seperti bergesekan. Nah, gesekan itu menimbulkan apa ya, serpihan. Nah, serpihan itu diibaratkan sebagai planet gitu, Mas. Oh, gitu. Terus dari Ananta sendiri sebagai penganut teori Big Bang, itu bagaimana menurut Anda tentang Akbar? Apakah ada pertanyaan tentang itu? Oke, mungkin terkait teori dari nebula ya, mungkin kenapa saya rasa nebula itu tidak cocok. Yang pertama yaitu adanya sebuah ketidakcocokan dari segi rotasi, yaitu nebula menunjukkan bahwa sebuah rotasi planet di tata surya itu tidak sesuai dengan model pembentukan nebula. Sebagai contohnya yaitu seperti planet Venus, itu kan berputar ya, berlawanan dengan arah dengan planet lain. Nah, sedangkan Uranus itu memiliki kemiringan sumbu yang sangat ekstrim. Nah, hal tersebut itu bisa sulit, bisa gimana ya, sangat sulit dideskripsikan tentang model nebula itu yang sederhana itu mungkin tidak cocok. Terus dari kekurangan yang segi lain yaitu mungkin kekurangan dari elemennya, elemen ringannya, ini tidak menjelaskan keberadaan elemen ringan yang seperti hidrogen, terus ada mineral material apa ya, helium dalam jumlah besar di sebuah tata surya. Nah, elemen tersebut itu yang seharusnya terbakar habis selama proses pembentukan matahari. Oke, ya ini saya cukup setuju dengan pendapat Ananta ini ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, teori nebula, teori Big Bang itu sesungguhnya ya kita tidak tahu ya apa yang terjadi pada saat itu. Terus mungkin Akbar ada feedback untuk Ananta untuk menjelaskan keyakinan bahwa nebula itu merupakan teori yang baik dan benar. Tadi ya, seperti saya bilang tadi, teori kabut nebula ini mungkin tidak secara langsung di apa ya, di bentuknya itu. Cuman kita diumpamakan bahwa kabut nebula atau teori nebula ini merupakan sebuah kumpulan gas yang memiliki gaya atau tarik-menarik antar gas tersebut sehingga membentuk sebuah planet-planet gitu. Jadi nebula itu adanya tarik-menarik antar gas gitu ya? Nah, iya. Oke. Ya itu cukup tidak bagus itu. Mungkin saya ingin menambahkan juga sih. Ya, menambahkan. Coba. Terkait nebula, kenapa sih masih dianggap tidak relevan? Yaitu yang pertama lagi terkait distribusi momentum sudutnya, mungkin yaitu teori nebula ini tidak dapat menjelaskan ya distribusi momentum sudut antara matahari dengan planet-planet yang lain, yaitu sebagian besar momentum sudut berada di planet-planet, sementara massa terbesar itu kan berada di matahari sebagai bintang tunggal di Bima Sakti ini. Nah, yang tidak konsisten dengan prediksi sebuah awal teori yang tadi sebuahnya kabut, kenapa masanya itu terbesar hanya di matahari aja, sedangkan harusnya bergesekan, harusnya masanya rata. Nah, mungkin ditambah juga apa kayak mekanisme untuk pembentukan planetnya ya, mungkin nebula ini tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana sih partikel debu dan gas di nebula bisa bergabung menjadi planet.
Nah, di blok bangunan dari planet kan adanya proses ya. Proses ini melibatkan sebuah kompleks yang tinggi. Ya, Nah, ini memerlukan mekanisme ya, tambahan yang seharusnya mungkin seperti turbulensi dalam sebuah takaran protoplanet dan sebagainya. Terus selain itu ditambah dengan data sebuah observasi kan, kemajuan teknologi dan observasi astronomi kan sekarang ini sedang marak ya. Terus kita memiliki lebih banyak data pembentukan bintang dari dan planet sebuah sistem yang lain. Mungkin data hasil kayak seperti Elon Musk yang sebentar lagi membuat program SpaceX untuk memindahkan manusia di planet Mars. ya. Nah, data tersebut bisa menunjukkan bahwa pembentukan planet itu lebih dinamis dan melibatkan proses yang lebih kompleks daripada yang diuraikan dalam teori nebula awal yang seharusnya kan kabut dengan asal yang sama. Kenapa Mars, Bumi itu memiliki struktur molekul yang berbeda. Nah, saya mungkin tidak cocok di hal tersebut. Oke, bagus. Oke, jadi Mungkin dari saya, dari tadi kan kita berdebat dengan Mas Ananta. Nah, Mas Isa sendiri, bagaimana lebih cocok teori nebula atau teori ledakan besar atau teori lainnya? ya sepertinya saya itu sebenarnya tidak cocok dengan semua teori yang ada tersebut karena bumi ini kalau sesuai keyakinan ya, kalau sesuai keyakinan saya itu bumi ini diciptakan oleh Tuhan ya. Ini judul dari podcast ini Born from God. Jadi teori-teori tersebut itu bisa dibantah dengan adanya ayat Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 3 itu menyatakan bahwa tata surya itu terbentuk bukan secara perlahan, tapi Tuhan itu membentuk tata surya dengan secepatnya. Jadi di situ tuh di surat itu menjelaskan bahwa tata surya terbentuk hanya selama 6 hari. Sedangkan teori nebula, teori Big Bang dan teori lainnya itu kan itu kan terbentuknya secara perlahan-perlahan seperti itu, bintang kabut yang maunya kecil menjadi besar dan mengorbit di matahari, sedangkan dari Big Bang tabrakan antara kedua matahari menjadi serpihan-serpihan tersebut menjadi planet itu menurut saya itu kurang, kalau dengan adanya agama ini kurang cocok saya dengan teori-teori tersebut. Nah, makanya teori-teori pembentukan tata surya ini pada mata pembelajaran geografi SMA itu sudah dihilangkan di kurikulum Merdeka. Nah, disinilah kita untuk membahas hal tersebut karena mungkin ya karena itu sih teori-teori tersebut itu kurang relevan dan kurang, kan Indonesia ini kan merupakan negara dengan keyakinan Islam tertinggi di dunia ya, mungkin sudah pada terbuka dengan pemikiran-pemikiran tersebut dan menghilangkan ya, untuk penelitian dunia pun juga sudah teori-teori 6 teori tersebut juga sudah ditinggalkan juga karena mereka meyakini keyakinan mereka gitu. Kalau ya saya tuh meyakini dengan hati nurani saya menjelaskan bahwa teori tersebut tidak ada yang relevan dan saya lebih setuju dalam Al-Quran gitu. Akbar Ananta. Kalau mungkin saya izin masuk ini terkait materi tentang tata surya. Kalau menurut kalian tuh, kalau semisal penting gak sih di pembelajaran geografi itu dilaksanakan? Karena kan mungkin berbeda pendapat kan itu pasti ada ya. Nah, menurut kalian pembentukan materi tentang pembentukan tata surya ini menurut kalian tetap dihapus atau tetap dilaksanakan atau mungkin dihapus atau diganti dengan materi yang relevan? Menurut kalian gimana? Oke, mungkin dari Akbar dulu bisa memberi tanggapan. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya itu ilmu itu penting. Jadi setiap teori atau setiap materi yang diberikan pada pembelajaran SMA itu penting. Cuman kita harus tahu apa yang menjadi prioritas, materi prioritas. Sedangkan materi-materi seperti teori pembentukan tata surya, teori pembentukan bumi, itu kan sebuah materi yang mungkin cukup umum itu, jadi bisa diulik sendiri melalui internet. Jadi menurut saya itu tidak terlalu penting. Oke, kenapa itu tidak terlalu penting? Jadi kalau menurut saya itu
pembentukan bumi hanya untuk pembelajaran SMA ya, itu seharusnya itu dilakukan, tapi dengan apa namanya, dengan dikaitkan dengan agama. Jadi teori-teori ini itu sebenarnya bagus karena para peneliti itu juga berpikir lama ya untuk membuat teori ini, dan teorinya itu sedikit, kalau di akal itu sedikit masuk akal. Nah, itu cukup bagus untuk membuka pemikiran-pemikiran siswa untuk berpikir kritis. Jadi menurut saya ini, untuk teori ini, teori-teori pembentukan tata surya ini baik dilakukan di mata pembelajaran geografi, karena para siswa-siswa itu dapat mengerti bagaimana terjadinya bumi dan seisinya. Jadi mereka itu tidak bertanya-tanya seperti apa. Jadi kita hanya memberikan gambaran kasar melalui teori-teori tersebut. Oke. Nah, ini tapi para siswa itu, para guru, sebenarnya guru ya, para guru itu sebaiknya memberikan pembelajaran tentang ini dengan memperketat apa namanya itu, memperketat pengawasan terhadap siswa-siswanya agar mereka tidak keblusuk. Ya, keblusuk itu bahasa Indonesianya itu tidak tersesat. Jadi ya gitulah kesimpulannya itu. Oke. Penting tapi tidak penting-penting banget. Oke, kalau Ananta sendiri bagaimana? Nah, gue sebenarnya setuju dengan pendapat Isan juga, yaitu terkait penting, tetapi tidak begitu penting untuk ilmu-ilmu yang lain. Misal aja, karena kita tinggalnya di bumi, ya mungkin kita bisa fokus terlebih dahulu ke bumi itu sendiri. Seperti contohnya kan ada lautan. Lautan itu kan paling jarang kita jelajahi. Kenapa Kak kita nggak mempelajari itu dulu daripada astronomi yang di luar sana yang lebih luas dan lebih nggak terbatas, tidak apa ya, tanpa batasnya mempelajari astronomi luas. Mungkin kalau saya itu ya penting, tetapi lebih penting yang di dalam bumi itu sendiri, mungkin bisa mempelajari tentang litosfer ataupun dinamika atmosfer dan sebagainya. Jadi hanya kita bisa mengetahui berbagai macam teori aja, tetapi kita tidak memperdebatannya. Mungkin kayak contoh kayak teori bumi bulat dan bumi datar kan masih banyak perdebatan ya. Ya itu. Jadi mungkin ya seperti itu, kita hanya sebatas debat aja, tetapi dengan logika juga. Mungkin itu kalau aku. Ya. Betul. Dari Akbar sendiri gimana tentang menanggapi pendapatku dengan Ananta itu apa? Tadi Mas Ananta bilang kalau mungkin kita harus lebih apa ya, aware terhadap bumi kita sendiri. Cuman kan balik lagi, lautan itu kan luas dan dalam, sedangkan teknologi sendiri kan belum mampu untuk mencapai kedalaman yang tertentu karena tekanan dari air itu kan lebih besar daripada kita harus menjelajahi luar angkasa. Nah, itu sendiri kan menjadi apa ya, aspek bagaimana lebih mementingkan kita harus menelusuri lebih jauh tentang dunia luar daripada dunia apa, bumi kita sendiri. Nah, hal itu kan menjadi apa ya, menjadi aspek itu bagaimana kita harus mencari kehidupan di luar bumi itu agar nantinya jika suatu saat ya, atau masa ketika bumi itu sudah mulai penduduknya itu berlebihan atau semakin panas, kita bisa mencari kehidupan di luar bumi. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Oke, baik. Itu adalah sebuah tanggapan yang cukup bagus dan menarik. Jadi akan saya simpulkan dari tanggapan kedua bintang tamu kita. Jadi itu pembelajaran tentang tata surya dan pembentukan tata surya itu penting, agak tidak penting, tapi sebaiknya itu dilakukan. Tapi mungkin dari guru itu bisa memberikan media-media yang bisa menguatkan pemikiran-pemikiran siswanya. Jadi ketika saya SMA dulu, guru saya itu tidak memberikan materi tentang pembentukan tata surya itu, pembawaannya itu kurang bagus, sehingga saya itu menganggap bahwa pembentukan tata surya itu tidak penting itu karena berawal dari situ. Mungkin dari kedua bintang tamu kita yang berasal dari prodi pendidikan geografi yaitu Ananta dan Akbar itu bisa memberikan apa namanya itu solusi, bukan solusi, memberikan masukan untuk guru di Indonesia agar
lebih memperhatikan materi yang dibawakannya agar siswanya itu bisa jelas dan mengerti tentang materi yang dibawakannya. Oke, baik, dari siapa dulu yang akan memberikan tanggapan? Akbar Pak Gu? Mana Mas Akbar? Duluan apa aku dulu? Oke, Santai dulu. Oke. Anak, saya persilakan. Oke, kalau menurut aku mungkin karena dulu di SMA juga dapat materi ini dan ya karena sebagai siswa terus kemudian di masa COVID ya sehingga pembelajaran di ketika aku SMA dulu mungkin kurang menarik, jadi mungkin saran aku juga mungkin bisa ditambah dengan media yang menarik, jadi tidak hanya ilustrasi pembentukan sebuah tata surya aja tetapi juga kita sebagai siswa mungkin aku kan dari sudut pandang siswa ya mungkin bisa kayak ada pengamatan secara langsung dengan planet-planet, misal aja menggunakan teleskop, jadi kita siswa itu bisa tahu bukti bahwa planet itu nyata dan bagaimana itu rotasi setiap planet itu bagaimana, jadi kita bisa tahu bukti nyata dari sebuah tata surya itu sendiri. Terus mungkin jadi itu ngaruh masalah, Pak. Bentar, saya potong. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu bagus sih, usulannya sangat bagus. Karena itu juga bisa memberikan tugas proyek kepada siswa, memberikan laporan-laporannya yang mereka amati. Seperti misalnya ada siswa yang mengamati adanya planet Mars, itu tulis di laporan planet Mars itu memiliki siapa. Dan kita juga sebagai guru, bukan kita besok akan menjadi guru, itu mungkin bisa mengajarkan siswa mengeksplor sumber yang terpercaya, seperti mengeksplor cara bagaimana mencari jurnal. Jadi kita itu kan SMA itu dulu tidak diberitahu bagaimana cara mencari sumber-sumber yang jelas ya. Jadi mungkin dari Wikipedia, dan kita itu juga bisa mengkolaborasi antara praktik tersebut dengan cara mengeksplor mereka dalam mencari sumber. Jadi mereka jadi lebih baik dan bagus ya. Mungkin Ananta bisa melanjutkannya. Dengan Mas Akbar dulu mau nambahkan? Oke, dari saya setuju ya pendapat dari Mas Ananta. Kita harus terjun langsung gitu, tidak hanya di ruangan membaca materi yang terlalu textbook kita itu sebenarnya sebagai seorang guru. Nah, dari sisi siswa saya sendiri itu ya memang materi tata surya ini cenderung terlalu mengandalkan buku dan juga media yang terlalu sedikit tuh. Mungkin bisa atau dapat menggunakan teknologi yang sekarang itu sudah banyak ya, contohnya AI itu sudah sangat berseliweran atau sudah banyak ditemukan. Jadi kita harus memanfaatkan itu. Tentunya juga dengan alat seperti VR atau visual VR ya, seperti itu, agar kita tahu bahwa bagaimana planet-planet dan matahari itu berputar atau berorbit secara langsung di depan mata kita itu. Nah, mungkin itu masukan dari saya kepada guru-guru yang kurang dalam menyampaikan materi tentang tata surya ini. Oke, mungkin Ananta bisa menambahi apa saja sih yang harus diperbaiki dari penyampaian materi yang dilakukan guru di Indonesia saat ini tentunya. Oke, mungkin terkait juga pembelajaran itu tidak hanya di kelas saja, mungkin bisa mengadakan study tour atau enggak outing class. Outing class itu kan kita bisa kunjungan ke LAPAN ya namanya, itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional milik pemerintah Indonesia. Jadi kita bisa mempelajari secara langsung, jadi dengan data primer, bisa primer ataupun data sekunder, tapi dengan ahlinya, bukan dari katanya tapi juga ke ahlinya. Jadi kita bisa mempelajari secara langsung, dan hasil-hasil kan ada, Indonesia itu kan punya satelit ya, jadi mungkin satelitnya seperti apa bisa dijelaskan, dan bagaimana fungsi dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi misal kayak penggunaan internet ini kan salah satu dari bukti nyata pengembangan teknologi di tata surya, yaitu atau bisa bilang di implementasi tata surya ini. Jadi kita
pakai teknologi jaringan, internet dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, jadi intinya itu guru menyampaikan materi itu harus sejelas mungkin dan tidak hanya terlalu textbook yang ada di buku-buku paket atau materi-materi PPT yang sudah disediakan mungkin sejak 5 tahun yang lalu terus diulang-ulang terus. Sedangkan teori ini kan selalu berkembang ya. Jadi sebaiknya guru itu juga lebih melek lagi tentang teknologi. Itu sih kalau dari kesimpulan ini tuh ya seperti itu. Nah, kalau perlu kita mengundang pembicara dari lapangan sendiri ya Mas, karena kan jadi tahu bagaimana kerja atau lingkup kerja tentang materi tata surya ini. Nah, itu kan menjadi menjadi sebuah pengalaman ya. Atau tidak, kalau tidak itu study tour itu kita ganti menjadi kunjungan ke Setuju ini saya. lapang itu sendiri ya, agar kita tidak hanya ke tempat wisata, tapi juga kita belajar terkait hal-hal yang tidak kita tahu itu yang Ya setuju ya. Karena study tour itu sejatinya ada kata study, jadi kita harusnya tour dengan belajar, bukan tour holiday. Ya, holiday kurang cocok sih itu untuk SMA itu. Seharusnya SMA itu bisa mematangkan diri untuk perkuliahan dan melakukan penelitian-penelitian secara ringan sebenarnya. Jadi tidak seperti kita belajar di kelas cuma guru menampilkan PPT, kita menyimak, itu seperti itu pembelajaran yang kurang menarik dan siswa itu condong menjadi tidak mengerti materi, tidak dong apa-apa. Iya, ya. Mungkin itu juga sih, karena misal aja kita di SMA terus kita terhalang biaya untuk kuliah, jadi kita bisa hanya sebatas SMA aja, jadi kita ilmunya kan lebih terbatas, yang harusnya kita mempelajari lebih di SMA tapi di kuliah, tetapi kita tidak bisa mengimplementasi ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari walaupun lulusan SMA. Jadi perlunya pemahaman bermakna yang lebih dari materi ini ya, mungkin salah satunya itu sih. Ya mungkin Akbar ada tanggapan tidak? Ya dari saya mungkin itu, terutama guru kita harus perlu ditingkatkan lagi media teknologi kita harus melek kan. Sekarang guru-guru sudah mulai berganti ya ke generasi yang lebih muda gitu. Seharusnya lebih melek terhadap teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang nantinya mungkin akan menarik bagi siswa di kelas. Mungkin seperti itu Mas Ihsan ya. Iya. Jadi itu kesimpulannya itu guru-guru harus bisa memanfaatkan teknologi yang canggih dan lebih menarik dalam menggoyahkan pembelajaran kita. Terus mungkin ada pertanyaan dari ini ada pertanyaan yang menarik. Namanya itu adalah siapa bertanya gas kita jawab. Oke, langsung saja kita ke segmen selanjutnya. Tunggu dulu ya. Inilah pertanyaan pertama. Bang, apakah pendaratan di bulan yang dilakukan Neil Armstrong saat itu benar terjadi? Bagaimana pemikiran kalian terhadap kejadian tersebut? Nah, mungkin dari Ananta atau Akbar ini bisa menanggapi hal ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Oke, kalau aku mungkin kurang kontra terkait pendaratan. Kalau Mas Akbar gimana? Apakah pro, apakah kontra? Mungkin bisa kita saling diskusi juga. Akbar apa? Pro, kontra, Pak? Saya termasuk orang yang pro terhadap pendaratan Neil Armstrong ini ya. Baik, kita akan membahas tentang yang kontra terlebih dahulu. Ayo, Ananta. Mungkin terkait pendaratan bulan oleh Neil Armstrong, itu kan misi misi Apollo 2 ya kayaknya. Ya, Apollo 2 itu. Mungkin dari bukti-bukti foto yang beredar itu kan banyak sekali ya, tapi mungkin karena saya mungkin karena tidak setuju atau enggak, mungkin itu hanya foto studio, jadi mungkin sedikit beberapa kejanggalan di foto tersebut kalau menurut saya. Mungkin kayak yang pertama itu kan
nanti bisa ditampilkan ya fotonya ya Oh ya, terkait. editor tolong tampilkan fotonya. Yang pertama itu kan kayaknya bendera Amerikanya itu kan berkibar, yang berkibar di bulan, yang seharusnya di bulan itu tidak ada Dan angin. ya, nah, gravitasinya di sana itu cukup rendah ya. Iya, mungkin setuju kenapa kok bisa Ya, berkibar. Itu bagus sih. Ya, tanggapan dari saya, mungkin bendera tersebut itu bahannya itu berbeda dengan bendera yang biasa kita kibarkan selama upacara gitu. Oh. Nah, bahannya itu ya tidak kaku gitu. Jadi bahannya mudah berkibar walaupun tidak ada angin semacamnya. Sedangkan bendera tersebut kan gerakannya itu berkibar pada saat astronot menancapkannya. Jadi ada pergerakan saat benda tersebut digerakkan sehingga ya seperti itu karena tidak ada angin tapi bendera tersebut bisa bergerak atau berkibar itu karena adanya gerakan gitu. Oh ya, jadi itu bendera khusus sehingga kainnya itu juga khusus. Nah, pada saat tayangan foto mungkin tuh Neil Armstrong sedang bergerak seperti mengibarkan set. Nah, jadi itu bergerak ya saat ditancapkan seperti itu. Sebenarnya masih banyak alasan sih, nggak hanya satu aja. Nah, mungkin apa aja itu? Tolong disebutkan biar kita semua itu bisa tahu apa Neil Armstrong terus benar. mungkin yang kedua ya karena di foto Neil Armstrong itu sebagai astronot itu ada objek lain yang tidak sejajar. Nah, mungkin bisa menandakan adanya sumber cahaya lain selain matahari. Jadi mungkin kayak kalau kita foto di studian kita tahu ada bayangan banyak ya. Jadi bayangannya tuh tidak sejajar. Nah, itu mungkin kejanggalan yang lain dari saya sih. Ada lagi nggak kejanggalan itu? Kejanggalannya ada lagi nggak? Terus ada lagi mungkin terkait apa ya? Bulan di foto itu kan Neil Armstrong berdiri menatapkan bendera Amerika di atas bulan. Nah, itu bulannya itu sangat terang. Jadi yang seharusnya kita amati di bumi kan bulan tuh harusnya memantulkan cahaya dari matahari. Nah, tetapi di foto itu bulannya sangat terang, kok bisa kalau dinalar itu gimana? Kalau pikir mungkin aku bisa menjelaskan dengan teori ilmiah yang begini. Nah, tanggapan dari saya sendiri ya tentang bayangan yang muncul itu. Nah, bulan sendiri kan bentuknya itu tidak rata ya, seperti apa ya, sama seperti bumi, ada benjolan, ada yang tinggi mencapai 3.000 mdpl bahkan. Ya, nah, topografinya itu sama seperti bumi. Ya. Nah, cekuan-cekuan tadi itu menimbulkan bayangan. Jadi bayangannya itu ditimbulkan karena adanya cekungan itu sendiri. Betul. Jadi itu sinar matahari itu mengenai tersebut dan cekuan itu ada bayangannya itu. Nah, ya, itu. Apalagi teori yang mendukung itu. Nah, tentang foto yang bulan itu terlihat terang gitu ya. Tadi. Nah, mungkin bagi saya sendiri ya dari teknologi yang digunakan itu, kamera yang digunakan tidak kamera sembarangan gitu ya. Nah, jadi kan otomatis cahaya dari yang ditimbulkan kamera itu berefek pada hasil yang ditangkap gitu. Juga detail permukaan bulan yang redup juga mendukung pencahayaan itu menjadi lebih terang gitu. Ya, jadi hal seperti itu kita kaitkan dengan teknologi yang digunakan gitu. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Yang itu ada tanggapan lain enggak? Sebenarnya masih ada lagi sih kayak terkait di foto itu kan ada jejak kaki dari Neil Armstrong ya sebagai astronot itu kok bisa sangat rapi jejak kakinya, kok bisa, padahal ya kalau kita becek di lumpur kan ini harusnya tidak rata ya. Abstrak tuh. Kayak bebek yang sering jalan di lumpur itu bentuknya kadang ada jarinya hilang satu. Nah, itu terus tidak ada apa ya kan, bulan tuh partikelnya banyak debunya. Kenapa di situ juga tidak ada debu di sekitar jejak kaki tersebut? Kok bisa juga? Terus yang lain tuh ada kemarin tuh sempat baca terkait hasil apa aja yang dibawa Neil Armstrong dari bulan ke bumi itu dia membawa sebuah batu. Nah, yang saya bingung
karena teori-teori yang kita bahas sebelumnya bahwa pembentukannya yang sama, tapi ya, kenapa batuan di bulan dan di bumi itu yang di bawah berbeda, sedangkan pembentukan dari teori-teori tata surya kan itu dari yang sama, asal yang sama, kenapa asal batuannya sama. berbeda, itu Oke. juga bingung. Mungkin apa ada feedback? Oke, dari saya sendiri ya terkait jejak kaki ya. Oke. Jejak kaki sendiri kan terbentuk itu karena permukaan bulan itu kan yang apa ya? Yang bulan itu halus gitu dan tidak lengket. Karena tidak ada apa ya energi atau angin yang menggerakkan debu gitu. Jadi setelah Neil Armstrong mendarat atau menjejakkan kakinya ke bulan itu, nah jejak kaki tersebut masih utuh dan juga tidak mengalami apa ya perubahan gitu. Karena ya tadi tidak ada apa energi yang bisa mengubahnya selain dari Neil Armstrongnya sendiri mungkin ya. Nah terkait batu, kita tahu sendiri ya batu itu kan merupakan terbentuk atas aktivitas yang dilakukan di dalam apa ya di Aktivitas dalam lain. ya. Aktivitas lain itu. Nah aktivitas yang terjadi di bulan itu berbeda ya dengan yang terjadi di bumi. ya. Nah, Di bulan itu apa ya prosesnya itu lebih mungkin ya lebih baik atau daripada di bumi karena tidak ada unsur pengganggu seperti manusia ataupun hewan gitu kan. Ya mungkin seperti itu ya. Kenapa batu di bulan terlihat berbeda dengan di bumi itu. Oke. Nah, itu ada feedback lagi untuk mematangkan teori Anda. Nah, sebenarnya sih kalau jawaban dari Akbar sendiri ya kalau beberapa kalau di logika mungkin Masuk ya. masuk, tetapi ya karena saya lebih ya mesti banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan, masih banyak kejanggalan di hasil dari foto Neil Armstrong ke pendaratan ke bulan itu masih banyak sebenarnya, tapi ya karena ini sifatnya diskusi sementara aja mungkin itu aja sih dia menyampaikan, walaupun saya masih kontra di pihak kontra. Ini sebenarnya ini masih bisa diulik lagi. Terus untuk kesimpulannya itu berarti kalau menurut saya sendiri menyimpulkan dari dua pendapat tersebut, saya itu lebih condong ke yang setuju ya. Karena apa? Karena Neil Armstrong mendarat ke bulan itu merupakan suatu pencapaian luar biasa yang dialami oleh manusia. Nah, sedangkan teori yang lebih membuat kita setuju lagi itu Neil Armstrong itu hidup di saat perkembangan teknologi itu mulai gencar pada zaman itu, walaupun tidak secanggih sekarang. Tapi pada zaman saat itu tuh Amerika itu kan merupakan salah satu negara yang adidaya ya. Jadi itu memiliki perkembangan teknologi yang begitu bagus sehingga Neil Armstrong mampu mendarat di bulan. Ya, itu sih. Menurut saya itu karena itu pencapaian yang sangat luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa bertanya, gas kita jawab. Ini, Bang, apakah bumi itu bulat atau datar? Wah, ini pertanyaan yang cukup memicu perdebatannya. Tapi untuk saya sendiri itu bumi itu termasuk bumi yang bulat. Nah, itu kenapa? Karena ada salah satu pendukung bumi datar melakukan investasi atau melakukan penelitian untuk meyakinkan bumi itu datar. Jadi mereka itu menggunakan kamera yang seperti ini, segitiga tancapkan ke tanah, terus ada papan yang dibolongin. Nah, kalau bumi itu datar, maka bolongan tersebut terlihat di kamera. Jadi itu jaraknya kamera dengan papan itu cukup jauh. Nah, sedangkan yang mereka hasilkan itu adalah kamera tidak menembus bolongan tersebut, sehingga bumi itu menjadi bumi yang bulat. Mungkin dari Ananta sama Akbar memiliki pendapat yang berbeda atau sama dengan saya. Aku dulu ya mungkin. Ya. Terkait bumi itu bulat apa datar ya, kalau dari fakta-fakta yang beredar sih bahwa bumi itu bulat. Ya seperti buktinya kayak
perbedaan waktu ya, yang kayak kita ke Bali, kita lihat aja yang selaku pernah ke Bali terus sama di Solo kayak gini kan, waktunya tuh beda, kayak maghribnya sana itu lebih cepat dibandingkan dengan jadi waktu terbenam, waktu terbit itu berbeda, walaupun bedanya hanya berapa menit, itu sebagai salah satu bukti bahwa bumi itu bulat karena perbedaan waktu itu. Terus perbedaan waktu itu tidak hanya di Indonesia aja, melainkan di dunia juga, kayak sebagai patokan utama itu ada Greenwich sebagai titik nol. Terus sedangkan Indonesia atau bagian barat itu kan WIB, jadi perlu waktu Greenwich ditambah 7 untuk menentukan waktu dari Indonesia bagian barat. Selain itu ada bukti yang lain kayak nggak ada bayangannya karena bentuknya datar ya. Jadi kok bisa ada bayangannya? Kalau bulat itu kan bisa ada bayangan yang menutupi dari bulan tersebut. Terus selain itu ada juga bukti apa ya? Di ketika kita di pelabuhan atau enggak di pesisir pantai, ya di laut itu kan banyak sekali kapal yang melintas, kayak dari kapal di pelabuhan mereka belayar ke arah yang menjauh dari sisi pelabuhan. Nah, itu kita lihat secara mata telanjang aja bisa, kayak tiba-tiba kapal itu kan hilang, padahal dengan mata telanjang yang seharusnya bumi itu datar, harusnya kemana aja terlihat ya. Nah, kenapa bisa menghilang? Nah, itu menurut saya seperti itu dengan bukti-bukti yang saya saksikan secara langsung. Oke, untuk menambah bumi itu bulat itu mungkin adanya apa itu siang dan malam tuh ya, bumi itu selalu berputar berotasi. Kalau bumi datar tuh rotasinya bagaimana tuh? Kalau begini numplek dong bumi datar. Ya mungkin Akbar penganut bumi apa ini Akbar? Nah, kalau dari saya sendiri, saya setuju ya bahwa bumi itu bulat. Cuman saya sedikit menambahkan bahwa bumi itu tidak sepenuhnya bulat sempurna gitu. Elips itu ya? Ya, bentuknya kayak telur gitu. Ya, benar. Nah, kenapa? Karena bumi sendiri kan itu memiliki apa ya, ketinggian atau material yang berbeda. Seperti gunung itu di pegunungan Himalaya itu kan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Nah, sehingga tampak visual itu bumi itu ya seperti itu, elips gitu, tidak bulat sempurna. Nah, kenapa juga yang mendukung bumi itu bulat, karena belum sampai saat ini itu saya belum menemukan ujung dunia itu. Ujung dunia itu seperti apa sih? Katanya ujung dunia itu terjun, air terjun gitu lah. Saya kurang setuju itu lah. Mungkin seperti itu. Oke, jadi intinya bumi itu bulat kalau menurut kita bertiga. Ya. Terus, apakah ada pertanyaan lagi nih, editor? Oh, sudah cukup. Tepuk tangan. Keren banget. Seru sekali ya. Terima kasih untuk bintang tamu kita, Akbar dan Ananta. Mungkin ini menjadi pengalaman yang cukup berharga untuk saya dan teman-teman sekalinya juga bisa merasakan pemikiran yang sangat absurd ini ya. Ya, podcast kali ini akan kita akhiri. Mungkin waktu sudah menunjukkan matahari terbenam yang memisahkan kita. Oke, dadah. Tunggu episode selanjutnya.